Maka Robitoh itu penting sekali, menghadirkan rohaniyah kita pasrahkan untuk dibimbing kepada Syekh Mursyid. Pokoknya kalau sudah la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, terus aja sudah. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Sobat TK News, apa kabar? Hari ini kita menghadirkan salah seorang mubalik LD TKN Jawa Tengah. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, beliau ini namanya Ustadz Tahjul Arifin. Di LD TKN beliau ketua bidang amalia. Di Korwil beliau ketua bidang dakwah. Iya. Alumni Kholwat 4. All 4 tahun berapa Ustaz? 2016. Iya. Jadi kalau yang teman-teman belum tahu, Kholwat itu kegiatan selama 40 hari Ustaz ya? Iya, 40 hari. Kita di masjid. Nggak bisa kemana-mana Ustaz ya? Iya, nggak bisa kemana-mana. Di dalam ruangan masjid. Dalam ruangan, puasa Ustaz ya? Puasa 24 jam. 24 jam? Enggak, maksudnya 24 jam di masjid. Di masjid, nggak boleh keluar ya? Selangkah keluar masjid, batal itu. Harus pulang. Ya, batal. Batal. Jadi teman-teman, insya Allah nanti kita mau ngobrolin nih di lingkungan Jawa Tengah nih kayak gimana sih tantangan dakwahnya, kemudian medan dakwahnya. Mudah-mudahan nanti kita bisa belajar nih dari Ustadz Tahjul Arifin. Gini Ustadz, sebelum dakwah itu kan biasanya nih mubalik yang saya temui itu biasa senang Robitoh. Iya. Nah, benar. Ustadz gitu juga Ustadz. Saya setiap mau melakukan ya bentuk apapun setelah saya itu mengamalkan amaliyah TKN ini selalu Robitoh, selalu kita bertawajuh mohon untuk bimbingannya ya, dalam melaksanakan apapun itu ya, baik yang berhubungan dengan dakwah, berhubungan dengan amaliyah dunia atau apapun, selalu membiasakan. Jadi tawajuh, Robitoh. Iya, itu terus selalu saya lakukan. Ini bukan cuma mau tampil depan mimbar gitu enggak ya? Enggak. Okay. Nah, jadi setiap apapun, itu kita Robitoh tawajuh kayak gitu. Apalagi urusan dengan mau amaliyah ataupun dakwah, menyampaikan sesuatu yang hubungannya dengan TKN Surabaya, itu bagi saya wajib, itu harus dan tidak boleh ditinggalkan. Iya, karena apa? Tanpa bimbingan beliau Syekh Mursyid, kita itu ndak apa-apa, ndak siapa-siapa, ndak mungkin. Kita itu akan menyampaikan sesuatu yang berhubungan dengan TKN Surabaya. Manakala Syekh Mursyid itu tidak meridhoi, tidak membimbing kita secara rohaniyah, tidak akan bisa menyampaikan sesuatu kata-kata yang disampaikan oleh saya. Hakikatnya adalah bimbingan beliau. Nah itu, dan itu saya sendiri sudah merasakan nyaman, yakin, dan betul-betul yakin. Iya. Itu. Padahal ditalkin pasca Abah wafat. Abah wafat, yang mentalkin waktu itu Yai Wafiuddin. Waktu mengadakan safari dakwah pas ke pesantren kami, pondok pesantren Al-Ikhlas Bawang. Okay. Dan itu bertepatan pas saya mengikuti talqin pertama oleh beliau Bapak Wafi. Waktu saya kalau akan menyampaikan seperti ini sudah Allah. Emang apa yang dirasakan ketika mendapatkan talqin pertama itu? Itu sudah tidak bisa, hati kolbu kita itu betul-betul sudah tidak akan melihat apa-apa. Ini kalau berbicara tentang saya memang tisu kan ini? Ya. Jadi para ikhwan semua, karena memang kalau sentuhan kerohanian dari
wali mursyid yang langsung ya, itu memang tidak mungkin kita itu mau menahan jangan sampai tidak nangis atau ya memang inilah yang saya rasakan. Ya, jadi ada mahabbah, ada kerinduan, ada berbagai rasa yang positif lah Ustadz ya. Ya. Nah itu. Jadi jadi manfaat Robitoh apa Ustadz buat Ustadz sendiri? Untuk Robitoh itu sendiri saya memang apapun yang saya kerjakan, yang saya lakukan bentuk amaliyah ya. Apapun itu, kalau ditanya itu manfaatnya itu, yang jelas tertata, rohaniyahnya ini lebih nyaman, lebih tenang. Lebih tenang, iya. Lebih nyaman. Terus yang paling saya sendiri itu juga kalau mengatakan heran juga tidak boleh sebenarnya heran. Karena ini memang sesuatu yang diberikan Allah lewat mursyid. Ada sesuatu kadang orang itu bertanya, saya belum pernah membaca kitab. Artinya belum pernah menemui dalilnya atau apa. Terus penyampaian yang saya sampaikan di dalam forum-forum tertentu itu saya belum mutalaah. Namun setelah saya menyampaikan, ini kok tadi saya menyampaikan seperti ini. Cek lagi. Iya, setelah saya dicek. Kok ternyata ada. Oke. Dan itu tidak 1, 2, 3 kali. Sering banget. Sering kali. Iya. Oke. Nah di situ. Jadi maka Robitoh itu penting sekali menghadirkan rohaniyah kita pasrahkan untuk dibimbing kepada Syekh Mursyid yang secara rohani itulah. Nah disinilah Robitoh itu. Tapi bukan berarti ketika kita mau mubalik jangan menghindarkan mutolaah, jangan Ustaz ya. Iya. Justru kita mutolaah terus Ustaz ya. Betul, mutolaah tetap. Karena tapi untuk menjaga. Iya. Kadang kan orang dakwah tuh kadang mungkin bisa dikuasai hawa nafsu, godaan setan. Nah, disitulah dimensi dakwah secara syariat ya, dengan dimensi dakwah yang kita itu insya Allah sudah mulai menata kepada titik hakikat ya. Kita menolkan. Emang gimana Ustaz? Bedanya dakwah hanya dari segi syariat, tapi dakwah yang menggabungkan antara syariat dan hakikat. Nah ini gimana, menarik sekali pertanyaannya. Jadi syariat itu mengandalkan saya pinter. Saya sudah hafal Quran, sudah hafal hadis ya, ilmu nahwu, sorof dan segala macam. Ya metodologi dakwah sudah dikuasai, retorikanya sudah bagus ya. Namun pada isi daripada pembicaraan kita itu menembus enggak di dalam qalbu ruh para mustami'in itu. Jangan cuma dari mulut ke kuping. Nah itu artinya tanpa transfer kerohanian yang dibimbing oleh mursyid lewat kepada kita, yang kita sampaikan itu sama saja kosong. Iya. Lah ini. Jadi kalau saya berani mengatakan seperti ini ya, karena bahasa kerohanian itu tidak bisa diterjemahkan oleh ikhwan yang lain ya, apalagi yang belum satu halakoh dengan kita. Jadi kalau memang mau mengerti, dalam arti mengerti, masing-masing ikhwan pun kan tidak sama. Ya, jadi kita harus selalu memperbaiki, berlatih jadi terus. Jadi kitanya terkonek. Ada konektivitas. Betul. Gitu. Jadi apa yang kita sampaikan yang secara syariat, secara keilmuan itu ilmiah. Iya. Tapi dipadukan dengan konektivitas kita. Betul sekali. Jadi sehingga sampai bukan hanya kepada nalar gitu ya, kepada telinga, tapi juga sampai berimbas kepada tembus bahasa Ustaz tadi, tembus ke kolbu. Tembus ke kolbu. Disitulah. Jadi kalau kita hanya mengandalkan sebatas syariat dulu sebelum saya ikut talqin ya ke Amaliyah TKN Soraya. Nah ini pertanyaan itu saya sebenarnya kan mencari sosok guru, sosok seorang yang bisa membimbing rohaniyah saya. Itu saya sebenarnya dari 2 aliyah, kelas 2 aliyah. Jadi lama sampai saya ngaji sampai di Jawa Timur, sampai Sumatera nyebrang sana. Proses pencarian itu dari kelas 2 aliyah. 2 aliyah. Itu. Terus
Yang saya kaji kan kitab-kitab yang boleh dikatakan kita pelajari dengan unsur ilmu hikmah. Amalan seperti ini nanti bisa seperti ini. Kayak gitu. Iya. Fadail gitu ya. Iya, fadail amaliyah. Baca sholawat sekian ribu bisa nanti biar ini. Iya, baca surat Al-Ikhlas sekian ribu dapat ini. Baca macam-macam lah Asmaul Husna. Juga mempelajari jurus-jurus Asmaul Husna juga. Iya. Dulu sebelum ke TKN sempat mempelajari. Iya, jurus Asmaul Husna ada geblak ya. Jurus macam-macam. Nah, itu. Itu sebenarnya dalam proses pencarian ya? Dalam pencarian. Iya. Tapi setelah ditalkin? Setelah tadi proses talkin, ya, ini alhamdulillah sudah sudah mulai anget ya. Jadi bimbingan guru semoga bisa lebih nyaman. Tadi benar-benar sudah kalau sudah diizinkan ya ridho dan hati ridho untuk menyampaikan. Nah, disinilah setelah TKN ini saya sendiri dulu ya saya pelajari ada tenaga dalam, ada apa-apa. Nah, ternyata ini ya ada manfaatnya. Iya, tentu. Terus sempat belajar kanuragan juga, Ustaz? Oh iya, jelas. Itu hilang nggak begitu ditalkin? Itu kelihatannya hilang itu. Masih pernah dijajah lagi gitu? Oh iya, pernah. Apa contohnya? Anti itu anti tekbal. Iya. Anti pakai senjata tajam. Dulu nggak mempan. Nah itu. Udah kayak Iron Man ya. Wah, macam-macam. Dulu nggak mempan tuh, Ustaz. Terus setelah ditalkin, coba lagi? Ya kita coba, namun itu waktunya lama. Oh, waktunya lama. Berarti zikir itu belum ya, mungkin belum. Jadi tanda juga ya. Tapi talqin itu sendiri saya sudah merasakan loss. Waktu talqin itu pertama itu saya betul-betul merasakan loss sudah loss sekali. Nggak nyesel ilmu-ilmu itu. Wah, itu justru yang menghambat. yang ini yang saya cari selama ini. Jadi begitu proses awal kita bertemu dan ditemukan oleh Allah ya. Seorang mursyid yang kamil mukamil, beliau Syekh Ahmad Shahibul Fatajul Arifin, lewat beliau Bapak Wafiuddin memberikan talqin dzikir yang memang itu luar biasa sekali. Saya sendiri itu seperti ini tadinya. Dulu pernah melihat orang dzikir di masjid ya. Ya puter-puter tasbih kayak gini, puter tasbih. Tapi kok ini muter tasbih itu maksudnya apa? Cuman kayak gini muter tasbih ya, seperti ini. Tapi thoriqahnya Mbah Anom kan kok dengan lafal kalimat thayyibahnya ya, la ilaha illallah. Ini benar-benar dilantunkan dengan fasih, dengan suara yang lantang, dihujamkan dengan betul-betul menghantam sisi kolbu, arah jantungan seperti itu. Sedangkan saya melihat banyak di lingkungan kami orang-orang yang sudah ikut Qadiriyah Naksabandiyah, cuman dalam amaliyahnya itu kok lain. Oh, enggak sama. Emang apa yang bedain Ustaz? TKN Suralaya dengan TKN yang lain? Atau dengan tarikat lain deh yang Ustaz ketahui itu? Kalau TKN yang lain itu tadi. Jadi kemursidannya sebenarnya kalau merujuk saya lihat itu ke Syekh Ahmad Khatib Sambas semua. Iya. Tapi kok setelah ke bawah, oh kok lain. Oh berarti mungkin memang ada perbedaan amaliyahnya kayak gitu. Nah tapi kalau di Suralaya itu kan memang benar-benar bacaan dzikirnya jahar jelas, la ilaha illallah, betul-betul hantamkan dengan suara yang keras. Namun dulu saya juga belum bisa, suara harus keras banget, dzikir itu dengan suara keras, dengan pakai gerakan tangan masih, la ilaha illallah. Kayak seakan-akan mengeluarkan silat ya. Iya. Lah itu benar-benar terjadi pada saya. Waktu pertama kali mengamalkan itu ya. Pertama mulai mengamalkan namun saya tangannya sampai kayak gini saya. Jadi la
ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Sambil ada gerakan tak tekan. Nah, ternyata setelah perjalanan dan itu talqin 2013 sama Yai Wafiuddin, terus berlanjut. Nah, ada program Holwat. Ya, di TKN Center. Nah, 2016 itu ya. Iya. Disitulah saya ndak ada pikiran apa-apa. Jadi waktu itu yang sangat berjasa sekali ikhwan kita itu Pak Haji Jamil. Ya. Pak Haji Jamil itu mengumumkan pas waktu saya mengikuti dzikir 70.000 kali di Tirto. Ya. Nah, di Tirto. Terus mengumumkan ini para ikhwan yang mau ikut Holwat di TKN Center Jakarta siapa? Saya waktu itu spontan, nggak ada bahasa mikir apa. Saya. Nah. Padahal belum tahu Holwat itu apa. Iya, Holwat itu apa? Berapa lama? Terus bagaimana? Itu langsung saya ikut. Nah itu. Waktu itu ada dari Pekalongan 4 orang. 4 orang. Jadi yang satu itu ndak kuat lari. 5 hari di TKN Center itu sudah hilang. Nyerah dia. Ya. Terus yang 2 teman saya Pak Heri sama lupa ini karena memang ya itu tadi. Jadi yang Holwat ke sana itu kalau kita walaupun banyak yang Holwat, tapi Holwat itu sendiri memang sangat luar biasa. Jadi rahasia, betul-betul rahasia. Belum tentu kita itu Holwat 40 hari itu nanti akan membuahkan hasil, ya. Yang istilahnya di luar nalar atau apa. Namun itu kita memang datang ke sana sudah niat bulat mengenolkan diri kita, mengzerokan. Ya, kita zerokan, kita nolkan. Nah, dari mulai Holwat itulah saya di sana ya pokoknya apa yang disampaikan oleh mentor, apa yang dibimbing oleh instruktur, apa materi apa ya sudah itu kita jalani, kita ikuti apapun itu. Nah, jadi bangun malam jam 2, mandi tobat, amaliyah, sholat malam, zikir dan lain sebagainya sampai menjelang tidur lagi. Ya kita ikuti benar-benar itu saya jalani, saya ikuti dengan rasa seneng, rasa nikmat karena saya butuh. Iya. Saya butuh. Nah, saya butuh bimbingan ini loh, sentuhan ruh yang sebenarnya seperti apa. Lulus ya? Ya alhamdulillah. Maksudnya lulus itu selesai gitu. Selesai. Sampai 40 hari itu. Selesai sampai 40 hari. Terus sepulang Holwat itulah. Jadi Allah memberikan beberapa tugas dalam artian ya. Yang tugas jelas ya tugas dakwah ya. Walaupun tidak secara langsung, namun ternyata saya terpanggil juga. Dalam terpanggil saya harus mengamalkan untuk diri saya sendiri. Setelah saya baru istri saya. Ya. Istri waktu itu belum. Istri belum ikut. Nah, setelah istri baru belajar zikir di rumah. Nah, disitulah ada yang namanya sesuatu yang aneh. Kalau orang yang belum mengenal kan aneh ya. Aneh gimana sih? Aneh masyarakat itu zikir kok seru-seru. Zikir kok seru temen ya, jadi zikir kok keras. Nah, zikir tidak ada yang keras. Pikiran saya kan karena kan suara la ilaha illallah itu di rumah itu saya memang benar-benar kenceng. Kalau di rumah bisa kenceng seini ya maksudnya. Pokoknya asal jangan sampai mengganggu tetangga gitu ya. Ya kenceng los. Di kamar itu saya benar-benar kenceng sudah. Kalau di masjid ini ya menyesuaikan saja. Ya, saya di masjid itu habis sholat jamaah bareng, zikirnya di rumah. Oh, zikirnya di rumah. Nah, setelah kayak gitu, perjalanan ini saya sendiri boleh dikatakan ujian, cobaan ya, tantangan berdakwah atau apa.
Saya kalau misalkan memberikan boleh kata itu khutbah atau apa, itu materinya sekarang tidak lepas dari materi TKN. Oh, ya. Sambil mengenalkan juga iya, kepada seperti masyarakat, itu. Nah, jadi ada pertanyaan ini nggak Ustaz dari dari masyarakat nih mengenai amaliyah TKN atau tentang tarekat, misalnya orang belum tahu. Ya. Nih, cara Ustadz menjelaskan masyarakat awam bertarekat itu bagaimana Ustaz? Ada bertanya bahasa Jawa ya, melu torekoh kira wis nomok torekoh, ya. Masih muda kok torekoh. Nah, ikut torekoh. Nah, terus ada yang bertanya, melu torekoh kan abot sih Ustaz ya dikatakan berat dikatakan ringan ya ringan. Nah, berat karena kita belum terfutuh, belum terbuka. Ya, belum mendapatkan pertolongan dari Allah. Manakala kita itu betul-betul ingin mencari ya kemurnian tauhid kita kepada Allah, itu saya yakin dipertemukanlah, dibimbing oleh mursyid. Yang mursyid itu sendiri pasti akan membimbing kerohanian kita. Maka saya bercerita, alhamdulillah selama ini kalau bidang syariat, guru syariat itu kalau di tempat saya kan banyak. Ya, kiai banyak, ustadz banyak, pondok pesantren banyak. Ya termasuk keluarga kami sendiri kan ada pesantrenan ya. Namun bagaimana kita ini akan mendapatkan suatu bimbingan ruhaniyah? Bimbingan ruhaniyah. Karena disebutkan dalam suatu keterangan kita adalah dua dimensi jismani dan ruhaniyah. Ya, ada keseimbangan saja. Iya. Nah, sekarang kalau misalkan ada pertanyaan, mengapa kok ikut torekoh kan? Oh, itu kenapa Ustaz? Oh, berat. Nah, saya jawab gampang. Ini Anda itu sekarang bolehlah mengatakan cukup dengan sholat Anda. Nah, dengan puasa Anda, dengan sudah jadi ustadz, sudah jadi kiai, pasti syarat rukunnya sholat sudah ngerti, sudah hafal. Secara fikih sudah. Iya, sudah secara fikih sudah pasti benar. Dan terpenuhi lah. Iya. Saya itu dulu juga seperti itu. Oh, sebelum kenal tarekat. Saya sholat harus tepat waktu, harus susuk bismillahirrahmanirrahim dengan bacaan yang tartil. Kan ya itu, takbir Allahu Akbar. Ingat Allah, ingat kita berhadapan ini wajhtu wajhiya lilladzi fatharas samawat. Cara bacaan fikihnya dengan doa iftitahnya. Namun setelah perjalanan itu apakah qalbu ruh kita itu akan connect selalu kepada Allah atau enggak? Nah, padahal tujuan kita bersyariat bacaannya tertib, ruh kita pun harus connect. Dan bukan hanya pada saat sholat sudah. Iya. Nah, sedangkan kita sholat saja sudah tidak bisa connect. Nah, itu. Nah, maka guru secara ruh itu saya mencari. Sekarang alhamdulillah sudah dipertemukan oleh Allah. Nah, dengan perjalanan waktu itu antara dimensi saya menghadap kepada Allah, apakah saya mengandalkan dengan bacaan sholat saya? Apakah dengan ilmu saya? Sedangkan sholat saya belum khusyuk. Terus siapa yang mengawal inti daripada amaliyah sholat kita? Sholat kita belum khusyuk. Apakah bisa dipertanggungjawabkan di hadapan Allah tanpa ada yang membimbing dan mengantarkan? Nah, disinilah. Jadi tarekat itu tidak hanya sekedar kita berlatih zikir, namun inti dari asar zikir itu adalah qalbu ruh kita hidup selalu zikir kepada Allah dalam keadaan apapun, bagaimanapun, apalagi dalam keadaan kita lagi menjalankan ibadah sholat. Tidak bisa kita mengandalkan sholat saya sudah khusyuk tanpa ada bimbingan dari yang sudah bisa mewusulkan amaliyah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah fungsi dari seorang guru mursyid. Iya. Nah, karena apa? Guru mursyid inilah membimbing tidak hanya dibatasi oleh tempat dan waktu. Nah, jadi tidak ada batas tempat waktu. Mursyid kamil mukamil selama robitohnya jalan saja. Selama robitoh kita jalan.
kita biasakan koneknya kolbur roh kita kepada mursyid. Nah disitulah maka Rasulullah sendiri kan menegaskan kun ma'allah ya. Jadilah kau orang yang selalu bersama Allah. Kita kok disuruh selalu bersama dengan Allah, memangnya kita siapa? Iya enggak? Kita kotor. Ya. Tajul Arifin yang ini itu kotor, banyak dosa, bodoh. Salah iya, benar belum tentu. Kok mau selalu bersama dengan Allah, husul ke Allah. Maka Rasulullah sendiri menegaskan wa illam takun, manakala engkau belum bisa, ya kun ma'aman ma'allah. Bersetelah kamu dengan orang yang sudah bisa sampai dan selalu bersama dengan Allah. Itulah guru wali mursyid. Nah, guru kita. Baru disitulah jawaban doa saya yang dari kelas 2 aliyah 2013 sampai sekarang. Inilah Allah menjawab doa saya, mengijabah doa saya, dipertemukanlah oleh seorang hamba Allah yang wali, yang mursyid. Siapa? Yaitu Syekh Ahmad Shahibul Wafa Tajul Arifin Qaddasallahu sirrah. Nah itu. Jadi tantangan kepada masyarakat yang belum bertarekat adalah bagaimana membantu mereka memahami betapa pentingnya bertarekat itu. Iya. Karena masyarakat kan kayak tadi pertanyaannya, kenapa mesti bertarekat? Karena mereka nggak memahami betapa pentingnya bertarekat gitu saja. Iya. Kira-kira gitu ya. Karena mereka kan mengandalkan kepandaiannya. Iya, mengandalkan kepinterannya, ahli hadis, bahkan hafal Quran, ya kan seperti itu. Namun manakala kita sudah bersentuhan dengan amilah roh, itu kita mentok tanpa ada yang membimbing, tanpa ada silsilah, ya secara kerohaniannya dari Allah, malaikat Jibril, Rasulullah sampai baginda Sayyidina Ali, sampai sahabat, sampai tabi'in sampai ke mursyid kita yang agung. Baca Quran aja ada silsilahnya. Tetap. Nah, manakala kita itu sudah mendapatkan talqin yang luar biasa ya. Karena baginda Sayyidina Ali sendiri kan, siapa sih yang tidak mengenal beliau? Dari mulai bangun tidur sampai tidurnya sampai amaliyahnya sudah persis fotokopinya Rasulullah. Iya enggak? Tapi Sayyidina Ali masih ada pertanyaan, minta amalan. Iya. Ya Rasul, ya apa yang paling cepat, paling mudah, ya saya ini untuk bisa wusul ke Allah, ya enggak? Iya. Nah, baru prosesi talqin dzikir pertama kali dilakukan, yaitu baginda Rasul dengan Sayyidina Ali karomah wajhah. Yaitu dengan amalan rahasia, Ustaz. Iya. Nah, disitulah talqin dzikir kalimat yang agung, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebenarnya kita yang mencari atau memang kita dipertemukan? Yang jelas itu kita dua kebahagiaan, dua keuntungan. Yang pertama adalah kita harus mencari. Ada usaha. Harus. Manakala kita itu tidak ada usaha untuk mencari, ya, nah baru disitulah. Oh, ini calon hambaku yang aku pilih. Ini nyari, ini ketahuan usaha. Iya, usaha. Usaha. Jadi bagaimana kita akan bertemu dengan seorang mursyid yang kamil mukamil, bisa diberikan suatu petunjuk jalan, tata cara, ya, torekoh yang untuk bisa ruhaniyah kita itu nyambung usul sampai ke hadirat Allah. Jadi benar-benar kita itu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kita itu dari Allah, kita akan kembali kepada Allah. Nah, karena apa? Nah, itu tadi. Kita mencari. Kalau kita tidak mencari, ya tidak mungkin Allah itu mau. Nah, aku tunjukkan. Aku punya wakil aku di bumi. Nurullah yang ada di langit, Nur Muhammad berarti Nurullah yang ada di bumi, yang dilanjutkan oleh para kekasih-kekasihnya Allah yang ada di bumi. Wali mursyid itu Nurullah yang ada di bumi. Ya, orang yang dapat memiliki guru itu berjodoh ya. Berjodoh. Dan saya ketemu antum di sini berjodoh. Itu sebenarnya
Itu sudah skenario yang luar biasa. Lewat TKN ini, TKN Suryalaya yang luar biasa dari bimbingan Abah Anom. Kalau tanpa beliau enggak mungkin. Saat ini jam ini ya bisa kumpul di sini, kumpul di sini, bisa ketemu. Iya, bisa ngobrol. Tapi ngomong-ngomong, Tajul Arifin itu nama asli. Asli. Oh. Memang asli. Sama. Makanya itu gimana tuh waktu pertama kali ini tuh? Saya sendiri juga dulu Tajul Arifin. Waktu pas Holwat itu ada 2 nama Tajul Arifin. Oh, ada 2. Yang pertama Tata Tajul Arifin. Tapi itu bukan nama asli dari kecil. Iya. Ganti nama itu. Iya, ganti nama. Nah, kalau saya memang betul dari kecil itu Tajul Arifin. Ya. Nah, merasa beban nggak Ustaz? Ya. Merasa beban nggak punya nama Tajul Arifin tuh? Saya bukan masalah beban, tapi ini nama titipan dari orang tua. Tapi orang tua ini ada titipan yang jelas. Orang tua Ikhwan juga enggak? Karena saya ditinggal mati kan masih kecil. Oh. Ya, jadi termasuk yatim ya. Bapak meninggal itu. Nah, sehingga apakah dulu mungkin simbah saya? Iya, bisa jadi ya. Bisa jadi karena kan almarhum simbah itu ada berapa mungkin 50-an tahun sudah meninggal, tapi waktu ada keluarga dari pernah kakak saya Mbak Yu meninggal itu di kubur sebelahnya itu ternyata simbah saya itu masih utuh itu. Jadi kain kafannya masih utuh. Iya. Kain kafannya masih utuh terus Nah, terus saya bertanya sama ibu almarhum. Ternyata simbah saya itu kalau lagi tidur pun dia baca Quran. Jadi keadaan dia kayak ngigo ya. Iya. Kalau ngigo itu ngigonya baca Quran. Masya Allah. Nah, jadi wirid Al-Quran ya. Nah, terus dia akan meninggal pas habis sholat isya itu. Jadi tidak sakit. Nah, habis sholat isya lagi duduk. Nah, mungkin apakah ini termasuk ada doa orang tua dulu seperti itu. Kok pas secara kebetulan nama kok sama Abah Anom sama depannya ya, Tajul Arifin. Nah itu. Nah dari sinilah bukan masalah beban atau tidak beban, tapi saya sendiri ya Allah anugerahkanlah dari nama ini sesuai dengan arti dan maknanya. Semoga betul-betul bisa menjadi mahkotanya orang makrifat karena gitu. Amin. Nah, dari perjalanan inilah saya sendiri ya Allah, saya masih bodoh, masih banyak dosa, masih apa. Namun saya merasa nikmat, merasa bahagia, enjoy, asik ya. Karena apa? Ternyata saya dipertemukan oleh Allah ya dengan kekasihnya Allah. Oh, itu barang mahal, momen yang sangat berharga. Nah itu, maka waktu perjalanan selagi itu kegiatan TKN yang berhubungan dengan syiar dakwah atau apa, itu mesti saya sempatkan. Kayak misalkan acara ini ya, itu Pak Jamil itu baru ngepel semalam, padahal hari ini ada ya entah itu apa urusannya, tapi siap. Wah, kayak gitu aja. Siap kayak gitu. Pokoknya selagi tubuhnya dengan TKN suaranya lah siap. Nah, bismillahirrahmanirrahim. Kita bicara tentang dakwah Ustaz. Ustaz kan aktif di bidang amalia, bidang dakwah. Menurut Ustaz, apa harapan ke depan nih untuk dakwah TKN bisa lebih berkembang lagi nih khususnya di wilayah Jawa Tengah? Kalau untuk saya pribadi kemasannya itu ini harus tim. Ya, jadi langkah pertama tidak mungkin saya sendiri, harus tim ya. Harus tim. Nah, tim ini kalau saya itu sudah mempunyai agenda program kayak semacam pemberian penyuluhan atau kursus-kursus. Ya, terus kita juga lobby dakwah kepada lembaga instansi. Nah itu. Jadi kolaborasi ya, masuk ke instansi-instansi. Ke instansi-instansi kita mengenalkan tentang TKN, terutama TKN Suryalaya ini kayak gitu. Nah terus untuk kita harus metode-metode dakwahnya harus
benar-benar mengikuti zaman. Ya, jadi tidak monoton ya. Ya, dari panggung ke panggung, dari apa itu. Ini kayak semacam ini bagus banget. Ya, jadi karena bisa didengarkan, dilihat, tidak hanya berapa audien ya, tapi bisa ke seluruh dunia, kan seperti itu. Ini memang bagus sekali. Jadi untuk dakwahnya. Terus pentingnya kita berdakwah di KN itu karena kita melihat sekarang situasi zaman ya. Apalagi zaman ini 2 tahun kebelakang kan ya. Adanya Masya Allah pandemi. Entah itu pandemi yang bentuknya gimana, pokoknya ya ini termasuk ya kita hadapi. Namun manakala kita kok tidak siap kerohanian kita ini menghadapi situasi seperti ini ya, ini kalau dicerna dalam bidang ilmu syariat ya, ya kita stres, kita galau, kita kacau, bingung, wah tidak karuan. Bener Ustaz. Ya. Banyak orang stres. Iya. Tapi dengan bertarekat ya, torekoh yang saya sendiri amalkan, yang saya sendiri amaliyah sudah adalah, dibuktikan. Iya, TKN Soraya ya. Itu kita malu kalau mengatakan aduh pusing, galau, kacau, kita malu. Ya enggak? Malu. Malu masa tinggal kita Robitoh tawasul amaliyah TKN benar-benar dijalankan ya secara istiqomah, secara maksimal, yakin pasti mulhimah Allah itu datang. Karomah guru itu pasti Ustaz ya. Pasti. Man hasunat hidmati wajabat karomati. Siapa yang membaguskan hidmat kepadaku mursyid, pada para aulianya Allah, itu wajabat karomati, akan wajib mendapatkan kucuran karomah. Tidak sunnah lagi. Ya. Wajib ya? Wajib. Berarti pasti Ustaz ya? Pasti. Harus yakin. Ya, harus yakin. Ya gitu. Jadi jangan ragu-ragu untuk dakwah TKN ya? Oh ya enggak boleh ragu. Dengan kemampuan kita, sebisa kita. Rasul dulu pernah mengamanatkan, sampaikan dariku walaupun satu ayat. Saya mampunya 1 ayat, sampaikan dakwah TKN. Ternyata dakwah TKN itu dimensi keilahiyahan, ketuhanan, kemurnian tauhid, kerohaniahan, maka sudah yakin saja itu. Selagi kita betul-betul connect kepada apa yang sudah diwariskan para nabi, Allah mengutus nabi, para wali-walinya, kita ikuti. Kita ikuti saja. Jangan ndak usah mikir ke kanan ke kiri ngalor ngidul. Ya nek cara wong Jawa itu madhep suwiji ya maring Gusti kang morbeng dumadi. Apa itu? Kita menghadap satu ketauhidan kita hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan tengok-tengok. Jangan tengok-tengok. Ngeremakan babahan songo. Mata kita, telinga kita, mulut, hidung ya, aurat depan belakang. Betul-betul waktu kita itu robitoh, waktu kita itu connect ya kepada mursyid, kepada guru, benar-benar los. Nah disitulah, jadi betul-betul madhep suwiji itu ya sudah hening, los. Nah, jadi benar-benar kita ini akan diisi rohaniahnya, akan dibimbing rohaniahnya oleh para mursyid-mursyid yang untuk menyempurnakan kerohanian kita. Jadi keraguan jangan. Ya, untuk menuju ke arah yakin tadinya mungkin bimbang iya. Karena masih awal. Iya. Namun kalau kita sudah betul-betul yakin akan mengamalkan, melangkah apa yang ada di Ukudul Juman. Iya. Berarti ada krisis keyakinan atau ada kekurang keyakinan di sebagian ikhwan. Di sebagian ikhwan itu artinya yang mereka tidak istiqomah kan berarti ada keraguan. Oh, oke. Iya. Jadi tanda dalam amaliyah. Ketika tidak istiqomah berarti ada keyakinan yang berkurang ya. Ada yang jelas itu. Okay. Keraguan berarti
menimbulkan ketidakistiqomahan. Setelah menimbulkan ketidakistiqomahan, maka dia ngelokro, bahasa Jawa itu ngelokro. Nah, bahasanya ya males kan. Ngelokro itu bahasanya. Jadi yang harus dipacu itu keyakinannya itu ya. Iya. Bagaimana kita? Gimana cara ningkatin keyakinan? Nah, untuk meningkatkan keyakinan ya, ini karena prinsip masing-masing beda-beda. Kalau saya sendiri itu hanya satu. Nah, kita sudah dipilih oleh Allah. Kita banyak orang yang belum. Loh. Berarti kita terpilih. Iya. Kalau sudah dipilih oleh Allah, kita harus yakin bagaimana kita untuk menjadi hamba Allah yang terpilih. Sudah dipilih menjadi muslim, ya. Sholat, ya. Tapi apakah sholatnya muslimnya itu terpilih atau enggak? Kalau ingin terpilih, baru masuk ke jenjang tingkat atasnya. Kan ya gitu. Masuklah kepada keyakinan yang lebih tinggi. Maka akan tercapailah itu kita yang namanya hamba Allah yang dipilih, hamba Allah yang terpilih. Jadi kalau misalnya zikir ada rasa malas, paksain aja Ustaz ya? Iya tetap. Itu karena setan. Paksain aja karena setan ya. Itu setan. Itu yang boleh dikatakan kan cukuplah zikir 3 kali. Nah ya. Ngapain khotaman cukuplah, nggak usah jamaah sendiri juga boleh. Nggak apa-apa. Tapi kalau inti daripada tarekat ini adalah zikir jaharnya harus yang luar biasa. Jangan hanya 165. Kalau bisa lebih gitu Ustaz ya. Bukan kalau bisa, harus bisa. Harus bisa. Dioptimalkan. Dilatih terus ya. Maka kalau dalam optimalisasi kita zikir ya, itu kalau saya sendiri ba'da maghrib sama ba'da subuh ini jumlah ya putaran tasbih sudah tidak saya hitung. Asik lah pokoknya. Iya, pokoknya kalau sudah la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, terus aja sudah. Ya. Baru itu nanti khotaman, tawasul selesai, amaliyah yang lain. Maka untuk meningkatkan kinerja rohaniyah kita ya, agar bisa menjadi dipilih dan terpilih, ya harus dilawan rasa malasnya. Harus dilawan. Iya, karena kalau tidak dilawan itu kan otomatis al-hawa. Nanti kebiasaan. Iya. Kebiasaan. Al-hawa, setan itu akan nyaman. Iya, udah 3 kali aja, nanti aja ini. Nanti aja. Itu kalau sudah terbuai dengan itu, ya makanya dari Wakil Talqin Abah Nahari itu kan pasti kalau ada manakib siapa yang mau talqin yang baru. Kalau yang mau jadidul talqin dalam arti jadidul talqin mungkin kemarin males. Kemarin zikirnya kadang malah hendak. Nah itu buat lebih memperkuat lagi. Iya, itu biasa disampaikan oleh beliau Abah Nahari. Jadi kenapa kita hadir ke majlis-majlis manakib yang di situ ada ada talqin itu buat memperbarui ini juga Ustaz ya. Iya, secara otomatis kalau kita itu kumpul dengan ahli zikir ya, itu adalah merupakan stimulus kerohanian kita. Tapi kalau kita sudah sendirian rasa malesnya udah selesai. Banyak yang ikut talqin zikir namun kan karena nggak gabung lagi Ustaz. Iya, perjalanan waktu. Jadi pentingnya khotaman bareng, manakib bareng itu untuk saling support ya. Saling support, saling mengisi. Karena di dalam suatu amaliyah itu kan alaikum bil jamaah. Dengan kekuatan jamaah itulah kan power kita, sinyal kita bareng-bareng. Ibaratkan kita ngangkat suatu benda, ini bobotnya kalau kita angkat sendiri misalkan berat, tapi kalau diangkat orang 2-3 orang lebih enteng, lebih banyak lebih enteng lagi. Dan itu tetap mengangkatnya satu benda, kan kayak gitu. Nah makanya kalau misalkan ikhwan zikir bareng secara jamaah khotaman atau apa kan, manakala yang ikhwan satu itu strumnya lagi lobet, nanti yang lain saling kan mengisi. Nah disitulah pentingnya kita berjamaah dalam mengamalkan amaliyah. Makasih banyak ya Ustaz Fajrul Arifin. Mudah-mudahan apa yang kita
bincangkan, yang Ustadz sampaikan juga tadi banyak tuh poin-poin yang berguna lah untuk kita amalkan sehari-hari, mulai dari robito, kemudian istiqomah dalam amaliyat TKN, dan menambah selalu keyakinan, dan jangan lupa dari kumpul dengan orang-orang ahlu dzikir berjamaah. Iya benar, ahli dzikir. Oke, sobat TK News, jadi kita akan lanjutkan podcast tasawuf di Sabtu mendatang. Jadi tetap dukung channel kita TK News, dan terima kasih yang sudah mendukung, mensupport untuk kontribusinya. Mudah-mudahan menjadi manfaat kita di dunia maupun akhirat. Amin. Dan juga download atau unduh aplikasi TK News. Mudah-mudahan ini menjadi manfaat untuk dakwah kita. Amin. Supaya lebih luas, lebih manfaat, dan lebih berkah. Ya, amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.